وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa atas izin Allah melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Sudah kita terangkan iman kepada hari akhir mencakup beberapa hal. Pertama, iman kepada kematian. Kedua, iman kepada apa yang terjadi setelah mati berupa adanya alam kubur. Termasuk juga poin terakhir, beriman kepada adanya tiupan sangkakala. Kita teruskan. Salah satu poin dari kandungan iman kepada hari akhir adalah beriman akan adanya hari kebangkitan. Artinya semua makhluk yang pernah hidup, baik manusia, jin, termasuk binatang, nanti di akhirat akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu dikumpulkan. Ini wajib kita yakini. Dan meyakini hal ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Tak sempurna keimanan seseorang kepada hari akhir tanpa beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kenapa kita wajib beriman adanya hari kebangkitan? Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah pertama surah Al-An'am mulai 29 sampai 31. Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qal alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qal fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Berkatalah orang-orang kafir, tidak ada kehidupan kami kecuali kehidupan di dunia ini saja, dan kami nanti tidak akan dibangkitkan lagi setelah mati. Itu keyakinan orang-orang kafir, gak percaya terhadap akan dibangkitkannya kembali. Lalu kata Allah, seandainya engkau melihat ketika nanti mereka diberdirikan di hadapan Allah, mereka dihidupkan kembali, berdiri di hadapan Allah, ditanya, alaysa hadza bil haqq, bukankah hari kebangkitan ini benar adanya? Saat itulah mereka menjawab, bala wa rabbina, iya demi Rabb kami. Lalu rasakan oleh kalian azab karena kekufuran kalian. Ini menunjukkan mereka kafir. Salah satu penyebab kafirnya itu gak iman kepada adanya hari kebangkitan. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan saat pertemuan dengan Allah. Maknanya yang gak percaya bahwa kita semua akan berjumpa dengan Allah pasti rugi karena terkena azab. Ayat ini menjelaskan adanya hari kebangkitan dan bantahan kepada keingkaran orang kafir terhadap adanya hari kebangkitan.
Kedua surah Al-Waqiah mulai 48 sampai ayat 50, 3 ayat tuh. Allah berfirman tentang ashabus shimal, kelompok kiri. Ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridiu wa la karim. Kelompok kiri, siapa kelompok kiri? Kelompok kiri itu fi samumim wa hamim. Mereka berada dalam samum dan hamim. Wa dhillim yahmum, dan berada dalam dhil. Tiga ini ketika di dunia adem. Samum angin, hamim air, dhillin naungan. Tiga ini ketika di dunia terkesan adem sejuk. Adanya angin, adanya air, adanya naungan. Tapi di akhirat, di neraka bagi kelompok kiri semuanya itu panas. Anginnya angin panas, airnya sangat-sangat panas, naungan awannya juga super panas. La baridi wala karim. Tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Semua karena siksaan. Salah satu penyebab kenapa mereka masuk ashabus simal adalah disebutkan wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun. Kata Allah, karena dulu mereka berkata, apakah kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, jadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan? Bagaimana dengan orang-orang terdahulu dari bapak-bapak, kakek, nenek moyang kami itu yang sudah puluhan, ratusan tahun mati, apakah juga akan dibangkitkan? Ini ungkapan ketidakpercayaan kepada adanya hari kebangkitan. Allah menjawab, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan oleh Muhammad, semua makhluk dari awal sampai akhir akan dikumpulkan di hari, tempat dan hari yang sudah ditentukan, akan dibangkitkan lagi. Jadi ayat ini pun menjelaskan adanya hari kebangkitan dan terazabnya orang yang tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Dalam surah Al-Isra, ayat 49 sampai 52 Allah berfirman, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi fatadhunnuna illa bithum illa qalila. Mereka berkata, apakah ketika kami tinggal tulang, tinggal serpihan-serpihan daging yang berserakan, apakah kita semua akan dibangkitkan menjadi makhluk baru? Mereka tidak meyakini karena nggak masuk logika mereka. Karena sudah hancur, sudah nggak tahu kemana, malah sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana bisa bangkit lagi? Kan otak mereka pakai. Katakan oleh Muhammad, jadilah kamu batu atau besi atau makhluk lain yang menurut kamu besar. Kalau memang tidak mau dibangkitkan, jadilah benda mati. Besi atau gunung yang menurut kamu besar, jadilah benda itu, nggak akan dibangkitkan. Maka mereka akan berkata, siapa yang mengembalikan kami setelah kami mati, hancur semuanya jadi tanah? Siapa yang akan mengembalikan kami kepada keadaan seperti sekarang?
Maka jawablah, yang mengembalikan kalian adalah zat yang pertama kali menciptakan kalian, Allah. Bagi kita nggak bisa, susah mengembalikan yang sudah hancur kembali hidup. Memang kita nggak bisa. Bagi Allah mah mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Jangankan mengembalikan makhluk yang pernah ada lalu hilang, dikembalikan. Menciptakan makhluk yang tadinya tidak ada jadi ada, dan itu lebih susah. Bagi Allah gampang. Menciptakan makhluk kecil mudah, yang besar juga tidak susah. Menciptakan langit dan bumi dengan seluruh ekosistemnya yang komprehensif, yang ruwet, mudah bagi Allah. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Apa kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Tentu menciptakan langit lebih susah karena gede dan kompleks. Itu saja bagi Allah mudah. Apalagi menciptakan kalian, apalagi mengembalikan kalian yang pernah ada lalu hancur dikembalikan, jauh lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi yang akan mengembalikan kalian adalah Allah yang pertama kali menciptakan kalian. Apa responnya? Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, tidak percaya. Lalu mereka berkata, yaquluna matahu, kapan itu terjadi? Menantang, sok kapan? Qul asa ayyakuna qariba. Katakan olehmu bahwa mungkin itu sudah dekat. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Pada hari kiamat nanti Allah memanggil kalian dan kalian akan memenuhi panggilan Allah dengan memuji Allah. Wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Dan kalian merasakan bahwa kalian tidak tinggal hidup di muka bumi kecuali hanya sebentar. Tidak terasa waktu ini berlalu begitu cepat. Tiba-tiba sudah di akhirat. Dalam kondisi mengenaskan karena ketika hidup singkat di dunia mereka ingkar. Ayat ini pun menjelaskan adanya hari kebangkitan dan azab bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam surah Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7 Allah berfirman, Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ats fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqah linubayyina lakum ma nuqirru fil arham ma nasha ila ajali musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Hei manusia, kalau kalian masih ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan, coba fikir. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Dari tanah berubah menjadi nutfah. Mungkin bahasa kitanya sigat. Setelah sel sperma dengan sel telur bertemu, menempel di dinding rahim, itulah yang disebut dengan nutfah. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu ada yang sempurna penciptaannya, ada juga yang tidak sempurna, yang keguguran kan ada.
agar kami menjelaskan kepada kalian apa yang kami tetapkan di dalam rahim sekehendak kami sampai waktu yang ditentukan, yaitu 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Kemudian kalian tumbuh dewasa. Di antara kalian ada yang diwafatkan ketika kecil, ketika muda. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada kondisi umur terburuk menjadi pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang tadinya dia ketahui. Kalau pikun sudah banyak sel-sel otak yang rusak, bahkan yang mati. Kalau otak itu kontrol terhadap semua, kontrol terhadap ingatan, tindakan, perasaan sudah rusak. Kayak anak kecil lagi, pelupa lagi, melupakan apa yang pernah dia ingat, yang dia ketahui. Nah, lalu Allah membandingkan, watarul ardu hamidatan. Engkau lihat bumi tandus, kering. Fa idza anzalna 'alaihil ma, ketika kami turunkan air ke atas bumi yang tandus itu, bumi itu gembur, subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan beragam yang sangat indah. Jadi Allah mengaitkan proses kebangkitan manusia setelah mati dengan tanah yang tandus, kering, mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, lalu dihujani oleh air, menjadi subur, gembur, tumbuh tumbuhan. Ketika tumbuh rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang berdatangan. Akhirnya lahir sebuah ekosistem baru. Akhirnya kehidupan kembali muncul setelah semua kehidupan mati. Proses dibangkitkannya manusia pada hari kiamat persis seperti itu. Sehingga nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan secara lebih detail, lebih rinci, ya. Dalam surah Al-Mu'minun 115 Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira kami menciptakan kalian ini secara iseng, pengangguran, nggak ada kerjaan, iseng-iseng bikin makhluk gitu. Apakah begitu? Dan kalian tidak akan dikembalikan? Kata orang Sunda, culjen. Setelah dibikin, udah dibiarkan, tidak diurus, tidak diproses, tidak dimanage. Apakah begitu? Ini berarti abas. Abas itu iseng, pengangguran. Dan Allah suci dari sifat abas. Allah enggak pernah berbuat iseng. Semua yang Allah lakukan adalah didasarkan kepada hikmah, keadilan, dan seluruh sifat Allah yang sempurna. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sekedar iseng dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam surah Al-Furqan ayat 3 Allah berfirman, wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan lain selain Allah, padahal sembahan itu tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan, dibuatnya juga oleh yang menyembahnya, ya enggak? Mereka tidak memiliki kemampuan memberi madarat atau maslahat kepada dirinya, tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan dirinya, mematikan makhluk lain, apalagi membangkitkan makhluk yang telah mati. Yang mereka sembahkan benda mati, patung, batu, pohon, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan.
nggak bisa memberi manfaat atau madar untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain, nggak bisa menghidupkan dirinya, nggak bisa mematikan yang lain, apalagi membangkitkan lagi pada hari kiamat. Kenapa yang gitu disembah? Sementara Allah tidak. Ini sindiran pedas. Dalam surah Fatir ayat 9 Allah pun berfirman, Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Coba lihat, Allah lah yang telah mengutus angin. Angin itu lalu menggiring awan. Di tempat dan waktu tertentu kami turunkan curah hujan dari awan itu ke negeri yang tandus, yang mati. Lalu kami hidupkan kembali tanah yang tandus itu setelah kematiannya. Tanah itu kering, tandus, nggak ada kehidupan, nggak ada pohon, otomatis nggak ada binatang. Mau makan apa binatang? Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada. Binatang kalau nggak mati pergi, kalau nggak pergi mati di sana. Mati itu tanah, nggak ada kehidupan. Tiba-tiba turun hujan, tumbuh tumbuhan, rumput-rumputan, pohon-pohonan, maka binatang pun berdatangan, maka muncul kembali kehidupan. Kata Allah, kadzalikan nusyur, demikianlah seperti itu pula lah hari kebangkitan. Nanti dalam hadis ada rinciannya tuh. Ketika manusia semuanya sudah mati, kemudian di hari kiamat tulang belulang manusia hancur kecuali satu, tulang ekor. Itu terkubur di sebuah tanah baru, disebut Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci. Di sana belum pernah dilakukan maksiat oleh makhluk manapun. Rata semua, nggak ada yang berlubang, nggak ada yang cembung, nggak ada pohon, nggak ada tenda, nggak ada gunung, nggak ada lembah, rata semua. Di sanalah tulang ekor seluruh manusia terkubur. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan ini mengenai setiap tulang ekor manusia. Dari sana tumbuh, terbentuk seluruh bagian tubuh secara sempurna. Dan ini ilmiah. Kita kan pernah belajar ilmu biologi di SMP atau SMA. Dari satu biji ditanam, tumbuh menjadi pohon besar. Diselidiki kan, ternyata isi biji itu mengandung seluruh bahan pembentuk pohon. Saya lupa lagi istilahnya, itu beberapa puluh tahun yang lalu kan. Dijelaskan oleh ahli biologi, oh ini mengandung ada bahan pembuat batang, bahan pembuat akar, bahan ranting, bahan daun sampai buah, ada di dalam satu biji kecil ini kan. Seperti itu pula tulang ekor manusia. Begitu terkena air, tumbuh menjadi tubuh yang sempurna seperti biasa, utuh lagi itu. Jadi tubuh manusia tapi masih dalam keadaan mati, cuma sudah utuh tubuhnya. Setelah semua tubuh manusia utuh kembali, ditiup sangkakala yang kedua, baru mereka bangkit hidup lagi. Di dalam Al-Quran Surah Yasin ayat yang ke-48 sampai ke-53 Allah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina
hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin in kanat illa sayhata wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Mereka berkata, orang-orang kafir, ketika para nabi, para rasul memberitahu bahwa kalian ini nanti setelah mati akan dibangkitkan, mereka berkata, kapan janji ini kalau kalian benar? Maka kata Allah, tidaklah mereka menunggu dalam kehidupan ini kecuali hanya satu teriakan saja yang mematikan mereka ketika mereka berselisih. Maksud satu teriakan ini tiupan sangkakala yang pertama. Ditiup maka hancur semua. Ketika ditiup, fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Ketika ditiup mereka enggak sempat lagi bikin wasiat, enggak sempat lagi pulang ke ahlinya, ke keluarganya, ke rumah, enggak. Yang sedang berjual beli baju enggak sempat dilipat, ketika sangkakala ditiup sudah mati semuanya. Yang menggiring untanya ke tempat mereka minum ditiup sangkakala, nggak sempat sampai ke tempat minumnya, mati semuanya. Bahkan yang menyuap makanan, ketika makanan diangkat ke mulutnya belum sempat masuk ke mulutnya, ketika dia tiup sangkakala mati semua. Jadi nggak sempat bikin wasiat, nggak sempat pergi pulang ke rumahnya, mati. Itu setelah tiupan sangkakala pertama. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala kedua. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bangkit dari kubur-kubur mereka berbondong-bondong secara cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Qalu, berkata orang-orang kafir, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka kita, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Ini perkataan orang kafir. Begitu dibangkitkan ngomongnya, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Dari sini ada orang yang salah faham. Oh, di alam kubur itu orang kafir ternyata tidur, tidak diazab. Akhirnya mereka mengingkari adanya azab kubur. Alam kubur, nikmat kubur, fitnah kubur diingkari, ditolak. Hadis tentang alam kubur yang mencapai derajat mutawatir maknawi ditolak. Ayat-ayat yang berbicara tentang azab kubur juga diingkari hanya karena salah faham terhadap ayat ini. Ayat ini bukanlah dalil tentang tidak adanya alam kubur, bukan. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan dahsyatnya alam kubur dibanding dahsyatnya azab neraka. Dalam pandangan orang kafir seolah-olah azab kubur itu ibarat tidur. Itu makna yang pertama, menunjukkan dahsyatnya azab pada hari kiamat. Sehingga azab kubur yang begitu dahsyat pun sudah dianggap itu dianggap tidur. Kedua, yang dimaksud tidur tadi adalah jarak antara dua tiupan. Tiupan pertama hancur, semua makhluk tertidur. Tiupan yang kedua ditiup, dibangkitkan lagi. Nah, hidup, baru mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tidur? Maksudnya antara dua tiupan ini. Itu maknanya. Kata Allah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah ucapan para rasul. Ayat ini pun berbicara tentang adanya hari kebangkitan, ya. Jadi intinya banyak Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir penuh dengan penjelasan tentang keadaan hari kiamat, hari kebangkitan, hari dihidupkannya kembali kepada kehidupan manusia, kepada kehidupan
seperti di dunia, tapi dengan kondisi yang jauh berbeda di akhirat nanti. Nah, ungkapannya beragam, dan ini menunjukkan wajibnya kita meyakini adanya alam hari kebangkitan, dan Allah menerangkan proses dibangkitkannya makhluk yang sudah mati jadi hidup lagi seperti tanah yang sudah mati, tandus, kering, lalu dihujani oleh air menjadi hidup kembali. Makanya dalam banyak ayat Allah menyatakan kadzalikal khuruj, seperti itulah hari ketika kalian dikeluarkan dari alam kubur. Kadzalikan nusyur, kadzalika tukhrajun, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Itu persis prosesnya seperti itu. Dan ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya hari kebangkitan, sehingga wajib bagi kita meyakininya. Adapun hadis jauh lebih banyak, lebih rinci, lebih detail. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, berfirman Allah. Berarti ini hadis qudsi. Kata Allah, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatabani wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Allah berfirman, hambaku telah mendustakan aku, padahal enggak layak mereka mendustakan aku. Dan mereka mencela aku, padahal tidak layak bagi mereka untuk mencela aku. Amma takdzibuhu iyaya faqaluhu lan yu'idani kama bada'ani. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Adapun mereka mendustakan aku karena mereka berkata bahwa mereka tidak akan dikembalikan sebagaimana awalnya, tidak akan dibangkitkan kembali. Padahal Allah sudah jelaskan kalian akan dibangkitkan. Gak percaya, berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla. Para kata Allah, penciptaan awal bagiku itu tidak lebih ringan dibanding mengembalikan. Menciptakan lebih berat dibanding mengembalikan ciptaan yang pernah ada. Kalau menciptakan kan harus berkreasi karena nggak ada contohnya. Kalau mengembalikan mah nggak perlu berkreasi, kembalikan seperti semula, itu lebih mudah. Kalau menciptakan yang lebih berat saja bisa dan mudah bagi Allah, apalagi mengembalikannya. Itulah dianggap manusia mendustakan Allah. Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Adapun celaan mereka kepadaku, mereka berkata Allah punya anak. Tuh sebulan yang lalu celaan manusia kepada Allah begitu gencar, bergema di seluruh dunia, sampai kaum muslimin pun ikut mengucapkan selamat atas keyakinan super batil ini. Sama dengan mencela Allah. Selamat ya, itu sama dengan mencela Allah. Allah menyatakan adapun celaan mereka kepadaku, mereka berkata Allah punya anak. Padahal aku al-ahad, as-samad, lam alid wa lam ulad. Aku ini Esa, as-samad, seluruh makhluk bergantung kepadaku. Aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa, sepadan denganku. Maka itu sama dengan mencela Allah. Saking jengkelnya alam langit pun hampir pecah mendengar pernyataan orang Allah punya anak. Batilnya luar biasa. Sama dengan mencaci maki Allah, mencela Allah,
yang dilakukan oleh sebagian orang kita ucapkan selamat. Itu turut nggak terlibat? Ya, turut mencela Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Itu hadis yang pertama tentang adanya hari kebangkitan. Yang nggak percaya kepada hari kebangkitan disebut mendustakan Allah Azza wa Jalla. Kedua, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma baina nafkhatain arba'un." Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, qal abait. Qalu arba'una syahra, qal abait. Qalu arba'una sana, qal abait. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Qal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbud dzambi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak waktu antara dua tiupan, sebut khawatir dianggap kampanye, jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Kalau gini nggak apa-apa kan, nggak ada nomor 4-nya. 40. Maka murid-murid Abu Hurairah yang mendengar hadis ini dari Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 apa? Apa 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan menjawab. 40 bulan? Enggan menjawab. 40 tahun? Enggan menjawab. Tidak dijawab 40 apa? Karena Nabi SAW pun tidak menjawab 40 apa. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Jadi ketika tiupan pertama ya menghancurkan semuanya, nah lalu manusia tulang ekornya itu terkubur di bumi yang baru nanti. Bumi yang lama kan sudah hancur. Allah menurunkan air hujan, lalu tumbuhlah dari tulang ekor itu tubuh seluruh manusia seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tidak ada bagian tubuh manusia ketika mati dikubur kecuali hancur semuanya, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah tersusun seluruh tubuh makhluk tersebut pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi tanpa tambahan kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit. Walhasil ini termasuk hadis yang menjelaskan bagaimana kebangkitan ini diproses oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan, menerangkan, di sangkakala tersebut berisi seluruh ruh makhluk yang sudah mati, dimasukkan ke dalam sangkakala, sementara jasadnya masih dalam bentuk tulang ekor terkubur. Ketika air hujan turun, tumbuh menjadi tubuh yang utuh, tapi masih mati. Ketika bergelimpangan mayat-mayat yang baru, ditiuplah sangkakala tersebut, keluarlah seluruh ruh yang ada di sana. Semuanya berebut menuju secara cepat kepada tubuhnya masing-masing tanpa tertukar. Ruh saya nanti tidak akan lari ke tubuh orang lain. Ruh antum tidak akan masuk ke tubuh saya, tapi masuk ke pasangannya masing-masing. Nah, kemudian setelah masuk, bertemulah ruh dengan badan, hidup lagilah dia. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang definisi mati, ada 4 kriteria kematian. Pertama, berpisah antara ruh dengan badan. Kedua, tidak ada lagi keterkaitan antara ruh dan badan.
Kalau ada keterkaitan mungkin tidur atau pingsan gitu. Yang ketiganya berubah, baik keadaan ruh atau keadaan badan. Keadaan badan setelah pisah dari ruh dan gak ada hubungan, lama-lama kan membusuk ya. Tapi kalau masih ada hubungan seperti pingsan, tahunan pingsan, badan tidak membusuk kan? Ada orang yang pingsan tahunan kan di rumah sakit, atau istilahnya koma gitu, badannya tetap hidup, dan setelah sekian tahun dimasukkan lagi hidup lagi. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan, beberapa hari juga sudah kaku busuk. Itu kriteria kematian yang ketiga. Yang keempat, pindah alam ke alam barzah, baik ruh maupun jasadnya pindah ke alam barzah. Nanti di alam barzah bertemu lagi, hidup lagi untuk diproses, menjalani fitnah kubur. Kalau dia orang mukmin mengalami nikmat kubur, kalau dia orang kafir atau muslim yang durhaka mengalami apa? Azab kubur, bertemu lagi. Nah, ketika di akhirat cara hidupnya itu jasadnya yang masih kosong dari ruh setelah tumbuh berkembang dari tulang ekor yang tumbuh diairi oleh air hujan, tumbuh lagi masih dalam keadaan mati, ditiup sangkakala yang kedua, masuk ruh, hidup lagi. Begitu proses yang teralami oleh orang ya. Berdasarkan hal itulah wajib kita meyakini adanya hari kebangkitan, karena dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis lebih banyak lagi yang menerangkannya. Ketika di alam kubur atau di kuburan, seperti yang sering saya jelaskan, harus dibedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan alam nyata karena kita yang buat, yang ngegali. Setelah digali, dikuburkan, bisa dipindah? Bisa dipindah, digali lagi. Kuburannya ganti jadi apartemen, jadi mall, jadi jalan tol. Ada yang begitu? Ada. Itu kuburan alam nyata. Kita bisa intervensi. Adapun alam kubur, alam gaib, entah di mana, bagaimana keadaan alam gaib, kita nggak tahu. Kalau tahu bukan gaib lagi. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Makanya mengimani alam kubur hanya melihat fakta kuburan nggak nyambung. Ah, nggak benar tuh, ada alam kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini kuburannya masih utuh. Dia mengambil sampel kuburan untuk mengetahui kondisi alam kubur. Sampelnya salah, keliru. Kuburan adalah alam nyata, alam kubur alam gaib ya. Dan dua-duanya baik ruh ataupun jasad masuk ke alam kubur. Terus jasadnya di kuburan bagaimana? Gak perlu difikirkan, bukan urusan kita. Allah yang ngatur semuanya. Maha kuasanya Allah menyebabkan segala-galanya bisa Allah atur secara mudah. Adapun kita, otak kita super terbatas kemampuannya, gak bisa memahami itu. Sudah, tunduk saja kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, di kuburan ada yang tidak rusak. Setidak-tidaknya ada 4 poin yang tidak akan rusak di kuburan. Pertama, jasad para nabi. Mereka utuh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Hadis ini sahih. Sebagaimana Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menjelaskan kesahihan dari hadis ini. Itu pertama. Kedua, yang juga tidak hancur, tidak rusak di kuburan adalah jasadnya para syuhada. Orang yang mati syahid, jasadnya itu utuh, sampai darahnya pun masih utuh.
sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, lamma hadara Uhud da'ani abi minal lail faqala li ma arani illa maqtulan fi awwali ma yuqtal min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya dainan faqdi wastausi bi akhawatika khaira fasbahna wa kana awwal qatilin fadafantu ma'ahu akhar fi qabrihi thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu ghaira udhunihi. Kata Jabir bin Abdullah, pada waktu akan perang Uhud, bapakku memanggilku malam harinya. Besoknya perang, malamnya bapaknya memanggil. Lalu berkata, aku menyangka aku orang yang pertama kali terbunuh dalam perang besok di kalangan para sahabat Nabi. Sudah punya firasat. Dan aku tidak meninggalkan sepeninggalku yang lebih mulia dibanding engkau selain pribadi Nabi SAW. Ayah ini juga merasa bangga kepada anaknya karena kesolehannya. Dan aku punya hutang. Kamu lunasi hutangku dan aku wasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada saudari-saudarimu. Itu wasiat sang ayah di malam hari sebelum perang Uhud. Keesokan harinya terjadi perang dan benar ayahku orang yang pertama kali terbunuh. Aku kuburkan dia bersama jasad lain di satu kuburan. Karena ketika perang Uhud sampai lebih dari 70 orang sahabat Nabi SAW gugur. Sementara para sahabatnya juga sudah banyak yang terluka, kelelahan. Maka dikuburkan beberapa jasad, ada 2, ada 3 jasad di satu kuburan. Termasuk Abdullah, ayahnya Jabir. Aku kuburkan bersama jenazah lain. Tapi aku tidak merasa tenang membiarkan jasad ayahku ditumpuk dengan jasad lain. Setelah 6 bulan aku gali lagi. Untuk aku pindahkan. Dikuburkan secara menyendiri. Tiba-tiba aku dapati seluruh jenazah persis seperti ketika mereka dikuburkan, utuh, tidak ada yang rusak, darah-darahnya pun masih mengalir. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan jasad para syuhada juga adalah utuh. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga yang utuh dari bagian tubuh manusia di kuburan adalah ajbudz dzambi min kulli insan, tulang ekor dari setiap manusia berdasarkan hadis yang tadi. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbudz dzambi wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali pasti hancur ketika dikuburkan. Kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari satu tulang ekor itulah dibentuk kembali seluruh tubuh manusia pada hari kiamat. Inilah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak hancur adalah seluruh ruh. Seperti kita ketahui, kita terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Ketika berpisah dengan 4 kriteria yang tadi dijelaskan, mati. Ruh mati,
jasad juga mati. Adapun jasad terus hancur. Adapun ruh mah tidak hancur dan tidak rusak. Dan inilah keyakinan yang menjadi akidah bagi ahlus sunnah wal jamaah, annal arwah la tabla wa annaha laysat hiya mutlaqu hayatil jismil aridah bal hiya haqiqatun ukhra mustaqillah yu'ammirul jasad bihulwin laha fihi wa yufsidu bi khurujiha minhu. Ahlus sunnah menyatakan ruh itu tidaklah rusak karena dia bukan bagian yang materi yang nampak seperti badan. Kalau badan ya rusak, hancur, kecuali satu tunggalang ekor. Selain itu hancur binasa, ya. Adapun ruh maka itu tidak. Ruh tersebut mati, tidak bergerak seperti jasad setelah mati karena berpisah dengan jasad. Makanya disebutkan ketika dicabut ruh itu dari jasad oleh malakul maut, diestafetkan ke malaikat yang mendampinginya, diletakkan di atas kain kafan. Kalau dia mukmin, kain kafannya diambil dari surga, ditaburi wewangian surga. Kalau dia kafir, air kain kafannya diambil dari neraka, menimbulkan bau busuk yang menyengat luar biasa. Kemudian dibawa naik ke langit, tidak bergerak karena mati ketika berpisah dengan jasad. Makanya ketika para ulama membahas apakah ruh itu mati, dirinci termasuk oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau yang dimaksud dengan mati itu adalah berpisahnya ruh dengan badan, tidak ada lagi keterkaitan, berubah keadaannya, tidak bergerak dan pindah ke alam lain, ya ruh mati. Tapi kalau yang dimaksud dengan ruh mati tersebut hancur binasa seperti tubuh, maka ruh tidak mati. Ruh tetap utuh, tidak rusak, tidak binasa seperti rusaknya jasad ketika dikuburkan. Inilah 4 yang tidak rusak di kuburan. Pertama jasad para nabi, para rasul. Kedua jasadnya para syuhada. Yang ketiga tulang ekor, dan yang keempat ruh, ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu kajian kita di sore hari ini tentang hari kebangkitan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan seperti biasa hari Jumat diperuntukkan secara khusus bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Dipersilakan kepada Abu Lukman untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.